Video tutorial Y2 kali ini kita akan membahas tentang cara membuat drop-down list untuk menampilkan data pada tabel yang berelasi. Jadi saya jalankan terlebih dahulu Y-nya. Ini sudah jalan, kemudian ini tampilannya di browser. Sebelumnya saya punya dua tabel, yaitu satu tabel jurusan dan satu lagi tabel mahasiswa. Ini merupakan record di tabel mahasiswa. Jadi sebelumnya saya sudah membuatkan relasi antara tabel jurusan dan tabel mahasiswa, yaitu satu jurusan bisa terdapat banyak mahasiswa. Jadi relasinya sini adalah one to many. Nah, dalam tampilan mahasiswa ini seharusnya yang ditampilkan di sini adalah nama jurusannya, walaupun di dalam tabel yang berelasi itu adalah primary key atau jurusan ID pada tabel jurusan. Jadi seharusnya di sini adalah jurusan ID 1 itu seharusnya teknik informatika, kemudian 2 manajemen informatika. Jadi seharusnya yang bakal kita buat di sini adalah sini ditampilkan teknik informatika, di sini manajemen informatika, atau yang ditampilkan adalah nama jurusannya. Kemudian pada kolom inputan ini akan kita gantikan dengan drop down list. Jadi di sini nanti kita bisa menampilkan data mahasiswa berdasarkan jurusan seperti itu. Jadi ketika tidak dipilih maka ditampilkan semua data mahasiswa. Ketika kita pilih satu jurusan maka akan ditampilkan khusus data mahasiswa pada jurusan yang terpilih. Itu yang bakal kita buat. Jadi di sini buatkan satu drop down list, kemudian di sini ditampilkan nama jurusannya, bukan ID lagi seperti ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menambahkan sebuah function terlebih dahulu pada model jurusan. Jadi kita buatkan satu function untuk menampilkan atau untuk menampilkan semua jurusan. Jadi saya buka kode editor saya, kemudian saya ke kalau modelnya itu ada di common, kemudian model jurusan. Ini dia. Jadi kita tambahkan di sini satu function untuk menampilkan semua jurusan. Saya buat satu contoh public function, saya buat list jurusan. Kemudian seperti ini, saya buat satu function list jurusan untuk menampilkan jurusan. Nah, ketika ditampilkan data mahasiswa seperti ini, kita ingin semua mahasiswa ditampilkan seperti itu, bukan dipilih berdasarkan jurusan. Jadi harus kita buatkan terlebih dahulu satu variabel sini, jurusan ID sama dengan 0. Jadi kita anggap nilai default untuk jurusan ID-nya adalah 0, sehingga ditampilkan semua list jurusan, karena 0 tidak ada. Oke, sekarang kita uji nilai jurusan ID. Jadi kita harus buatkan pengkondisian di sini. Jadi kalau jurusan ID sama dengan 0, ini kondisi 0 atau seperti ini, berarti semua data mahasiswa dan data jurusan akan ditampilkan. Jika tidak maksudnya ketika kita pilih salah satu jurusan, maka yang ditampilkan adalah mahasiswa berdasarkan jurusan yang dipilih. Jadi harus kita buatkan pengkondisian di sini. Jika jurusan ID bernilai 0, maka seperti ini. Nah, kita tampilkan semua data jurusan. Jadi kita buat satu variabel contoh. Saya buat data list sama dengan array helper, kemudian map
ambil model jurusan, kita tampilkan semua. Find as array harus semua. Find as array semua all. Kemudian yang ditampilkan adalah jurusan ID, field jurusan ID, dan field nama jurusan. Seperti ini. Kita tampilkan. Kemudian ini jika tidak terpilih. Nah, kalau terpilih kita buatkan sini else. Nanti tampilkan juga semua. Saya buat di sini. Tampilkan semua. Kemudian ada kondisinya. Berarti find di sini kita buat find, ada where-nya, kondisi where. Nah, kondisinya kita ambil yang jurusan ID sama dengan variabel jurusan ID. Di where field jurusan ID, kemudian sama dengan dolar jurusan ID. Ditutup siku, tutup kurung. View rate. Cek data list, array helper, map, jurusan find. Oke, kemudian kita kembalikan nilai return dolar data list. Seperti ini. Data list, map, jurusan, find, where. Coba saya save. Nah, sini kita gunakan array helper, berarti harus kita use juga. Use i, kemudian helpers, kemudian array helper. Seperti ini. Jadi kita use array helper. Ini tampilkan semua, tampilkan berdasarkan kondisi. Jurusan ID sama dengan jurusan ID yang terpilih. Oke, berarti di modelnya sudah. Sekarang kita masuk ke view. Kita masuk ke button view mahasiswa. Button view mahasiswa, kemudian index. Ini yang bakal kita ubah. Jadi di sini yang ditampilkan masih jurusan ID. Ini kita ganti, saya komen saja. Jadi kita tambahkan satu field lagi di sini. Kemudian saya buat atributnya. Atribut itu adalah jurusan ID. Jurusan ID, tapi value-nya kita ambil dari tabel jurusan, tapi field nama jurusan. Seperti ini. Kemudian kita buatkan drop down listnya dengan filter seperti ini. Kemudian kita ambil model jurusan, kemudian functionnya tadi list jurusan seperti ini. Oke, jadi kita buatkan satu field baru, jurusan, nama jurusan, model jurusan, functionnya harus kita sertakan lagi model jurusan. Use common models, kemudian jurusan seperti ini. Kita sertakan model jurusan, kemudian sini. Oke, sudah. Coba kita cek. Reload. Oke, error. Undefined variable jurusan.
helper. Sebentar. List jurusan ID. Saya cek lagi di model jurusan. Jika jurusan ID nilainya 0, data list itu array helper, kemudian map jurusan. Oh, maaf, sini bukan, karena kita memanggil itu adalah modelnya, bukan variabelnya. Coba saya save. Oke, sudah. Jadi di sini ini ketika kondisi jurusan ID sama dengan 0. Itu tidak, atau ditampilkan semua data mahasiswa dan data jurusan. Kemudian kita pilih satu jurusan seperti ini, teknik informatika. Oke, itu sudah ditampilkan mahasiswa yang jurusan teknik informatika saja. Coba saya rapikan tabelnya. View tadi, indeks mahasiswa ID saya buang saja, kemudian alamat saya sertakan, nomor telepon saya sertakan. Oke. Dan nama jurusan ini kondisi 0 atau terpilih semua. Ini oke, bisa. Manajemen 1. Oke, berarti kita sudah berhasil menampilkan di sini bukan ID jurusan lagi, tapi sudah field nama jurusan. Kemudian di sini juga sudah kita buatkan drop down list untuk menampilkan mahasiswa berdasarkan jurusan. Yang harus kita ubah tadi atau kita tambahkan terlebih dahulu satu function dalam model jurusan, kemudian kita ubah view di view mahasiswa untuk file index seperti ini. Oke, demikian tutorial singkatnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.